Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baikul dari prodi K34 kelas 4C dengan NRP 05 Di sini saya akan menjelaskan dan pembuat satu saya, yaitu di sini ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Perkembangan industri di era 4.0 semakin besar dengan tuntutan yang semakin dekat. Dunia usaha juga harus memenuhi segala kebutuhan konsumen. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan pekerja yang sehat, alat yang aman, dan tempat kerja yang nyaman. Setiap tempat kerja memiliki risiko cedera, tingkat risiko kecelakaan tergantung pada jenis industri, teknologi, dan juga upaya pengendalian risiko yang dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kecelakaan kerja ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu human error, dan peralatan atau mesin yang digunakan, dan juga lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kematian, kerugian mental, gangguan produksi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya produktivitas perusahaan. Dalam dunia industri, para pekerja dapat terkena potensi bahaya karena aktivitas dari para pekerja saling bergantung dengan yang lain. Beban kerja yang berat, lembur, dan kesiapan dalam bekerja dapat menjadi potensi bahaya kesehatan, khususnya dalam faktor psikologi. Bahaya psikologi adalah bahan fisik yang mungkin timbul sebagai akibat interaksi aspek desain pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sosial di tempat kerja yang dapat merugikan secara psikologis. Apabila keadaan jiwa seorang pekerja terganggu dapat menyebabkan potensi bahaya kesehatan pekerja itu sendiri. Masalah ini akan mempengaruhi pikiran, jiwa, dan raga pekerja yang mengakibatkan kurang fokus, stres, dan gangguan yang lain. Masalah ini disebabkan oleh sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik. Kondisi SMK 3 yang kurang baik mengakibatkan banyak ditemukannya kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, baik dari pembuangan bahan berbahaya, kurangnya minat penggunaan APD oleh pekerja dan rumah tangga. Kondisi keselamatan mesin yang tidak memadai yang dapat merugikan dan bagian pekerja serta perusahaan. Program tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengetahui kapasitas kerja karyawan sehingga beban kerja tersebut dapat diminimalkan. Pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya NASA TRX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Metode NASA TRX ini digunakan karena metode ini mengukur ke dalam 6 dimensi pengukuran beban kerja, yaitu effort, mental demand, physical demand, temporal demand, on performance, dan frustasi level. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang terkena dapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya dengan beban kerja, bagian kerja yang belum baik, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya psikologi yang ada di lingkungan kerja dengan menggunakan metode nasional Aeronautic and Space Administration Task Load Index. Tujuannya yaitu mampu mendapatkan hasil dari kenapa tingginya beban kerja. Memberikan rekomendasi untuk minimalkan beban kerja mental yang dialami oleh karyawan. Manfaat penilaian bagi pembaca yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor nasional Aeronautics and Space Administration Task Load dan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk lembaga mengetahui faktor load NASA LTX ini yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi peneliti menambah ilmu dalam penggunaan metode ini. Batasan masalahnya, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode nasional Aeronautic and Space Administration Task Load Index. Dan kedua, penelitian ini dilakukan pada pekerja.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 1 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.